Ceritanya nih dulu Om Gendut tuh kerja di salah satu perusahaan fashion, brand fashion ternama di dunia, tapi ada di Indonesia ya. Dia punya banyak toko kan. Nah, waktu itu kan jadi manajer operasional. Dulu manajer-manajernya, manajer area, supervisor gitu, banyak cerita sih, baru celentingan cerita. Bahkan saya pernah ditelepon lagi di mana, ada lagi ada SPG yang kesurupan di cabang Bogor. Terus kebetulan kita meeting di salah satu di Jakarta Selatan, salah satu toko di Jakarta Selatan. Terus habis meeting kita sholat isya, kebetulan ada ownernya, habis sholat isya bareng jamaah. Terus salah satu manajer area cerita kalau ada masalah itu, mulai mengungkapkan cerita, terus ngobrol-ngobrol semua. Ownernya dengerin, terus dia bilang ke saya, mengutus Om Gendut jadi ke ke toko yang dia ada di Bogor, di salah satu toko yang ada di Bogor. Waktu itu, saat itu malam Jumat, posisi jam 8. Waduh, kalau ke Bogor berarti kan sekitar jam 9 baru sampai. Saya berangkat dari cabang di Jakarta Selatan ke Bogor. Terus saya ke sana, datang malam-malam kan, nggak ada apa. Saya nanya-nanya sama SPG, kasir, ya orang yang kerja di situ ya. Cabang situ gimana? Terus mereka bercerita tuh, kalau di sini katanya di cabang Bogor ini banyak setannya katanya. Bagaimana setannya? Ada jadi ada pelanggan yang lagi fitting itu, ada yang orang Jepang malah. Kebetulan itu ada yang ngetok-ketok. Terus di lantai 2 ada suara anak kecil lari-lari, kayak lari-lari gitu, main-main. Nggak ada, sampai hanger-hangernya bergerak. Terus ada suara perempuan. Ceritanya begitu, kurang lebih. Selain itu juga ada kesurupan. Terus ditunggu sampai malam, jam 11 malam tidak terjadi apa-apa. Padahal katanya malam Jumat serem ya, katanya. Saya tungguin gak ada apa-apa. Besoknya saya datang lagi ke sana. Tapi saya baru masuk ke toko itu setelah saya sholat Jumat. Kan kalau sholat Jumat dulu saya agak susah, jadi saya sholat Jumat dulu. Saya sholat Jumat di jalan, habis sholat Jumat baru ke cabang Bogor. Sampainya di Bogor, terus saya naik ke lantai 3 ya. Saya baca Quran, ngaji. Saya nyobain katanya ruangan paling seremnya di belakang, di gudangnya. Memang terasa serem ya, di situ banyak cerita-cerita, tapi saya nggak bisa cerita. Pokoknya di situ serem sih, belakangnya lumayan ya, tapi nggak ada apa-apa. Terus apa yang membuat, terus ada lagi ternyata, tapi serem juga di situ. Tapi seremnya apa gitu? Tapi ada serem yang lain yang membuat saya agak lebih tertarik gitu. Terus setelah
setelah itu azan asar saya turun ke bawah. Setelah saya turun rencananya mau sholat. Daripada di sini, sholatnya di sebelah kebetulan ada musola di sebelah. Terus ketika saya turun, saya baru sadar kalau ternyata ada salah satu SPG-nya di sana yang ngelihat saya kesurupan, atau bahasa kerennya saya ngelihat bahwa ini dia yang masalahnya gitu. Wah, bener menegangkan nih. Setiap melihat saya berantem, teriak-teriak, mengusir saya dari cabang itu. Katanya bapak nggak boleh ada di sini. Ya bener, saya emang udah bapak-bapak. Terus, wah, lumayan susah nih. Terus saya terus bicara nggak bisa, susah juga nih. Terus akhirnya saya sholat asar berjamaah, nggak berjamaah, di musola sebelah. Saya berdoa dulu sama Allah. Bagaimana nih masalahnya? Karena susah banget nih. Ngatasinnya susah banget. Terus saya telepon rumah ya. Terus jaga-jaga suruh kumpul di satu tempat, nantiin doa. Saya bingung nih ngatasinnya gimana. Saya konsultasi di sana, manajer saya tanya, bagaimana kalau SPG ini saya pindahin. Terus akhirnya ada yang ngasih solusi, yaitu mau dipindahin ke cabang Cibino, di Mall Cibino, mau CCM, Cibinong City Mall. Terus sampai kebetulan SPG-nya habis itu pulang kan, shiftnya kan shift sore, shift pagi, jadi akhirnya sore pulang. Terus saya nanya, saya baru cerita sama SPG semua. Sebenarnya yang masalahnya bukan yang diceritain, bukan cabang ini, karena saya nggak ngelihat ada apa-apa ya. Karena yang bermasalah adalah orang ini, dia pasang sesuatu. Ada 3 makhluk ada di dalam tubuhnya. Anak kecil, nenek-nenek, sama mbak-mbak lah, gadis. Jadi bisa jadi nenek-nenek, bisa jadi anak kecil, atau bisa merayu. Saya nanya di situ sama laki-laki yang SPG laki-laki, siapa di sini yang pernah nganterin pulang? Semuanya tunjuk tangan. Gak cuma ini pak, katanya. Sebelah juga, restoran sebelah juga suka nganterin juga. Tapi anehnya mereka nganterin gak ada yang tahu rumah aslinya ini SPG perempuan, gak ada yang tahu. Kadang-kadang kita mikir ya, kenapa dia pasang mungkin istilahnya susuk ya. Dan ini susah, ngeluarinnya susah, karena SPG-nya ini mau dipasang. Terus saya tanya-tanya tentang dia, katanya dia tinggal sama neneknya. Nggak tahu neneknya siapa, nggak tahu, nggak, ceritanya agak tanda kutip karena bapak ibunya katanya pisah. Pokoknya ceritanya, wah, nggak ada yang tahu pastinya perempuan ini.
belum lama sih kerja, waktu itu belum lama kerja. Akhirnya ya alhamdulillah cabang Cibinong habis itu cabang Bogor tidak ada kejadian menyeramkan lagi, ada yang kesurupan, ada yang diganggu-ganggu mistik lagi, nggak ada. Besoknya hari Sabtu kan saya udah pindahin ke Cibinong. Saya datang lagi ke Cibinong. Masih terlihat saya begitu lagi, serupan lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Katanya kalau di mall nggak terlalu seperti di cabang Bogor, karena cabang Bogor kan satu gedung sendiri ya. Kalau di mall kan rame gitu. Jadi dia tidak katanya tidak sering kesurupan lagi. Moga-moga itu aneh tuh, saya kan laporan sama owner ya. Iya itu saya nanya yang tadi, sebenarnya nanya kenapa saya pindahin, gimana saya laporan. Kalau sebenarnya cabang Bogor itu tidak ada goibnya, nggak ada. Alhamdulillah baik-baik aja. Terus ini masalahnya gara-gara ini, dan saya susah untuk ngeluarinnya karena ini tidak pengen dikeluarin makhluk halus yang ada di dalam tubuh wanita tersebut. Ya mungkin butuh berapa kali proses ya. Dan mungkin saya belum bisa gitu ya. Terus nggak tahu ceritanya gimana. Dan sebab karena berapa saat kemudian saya resign dari perusahaan tersebut. Moga-moga katanya sih dia udah mulai rajin sholat. Katanya dia ikut sholat di musola di CCM. Tapi sebenarnya cabang CCM itu musola jauh banget sama tokonya. Nggak tahu sholat apa beneran. Moga-moga sholat, moga-moga taubat. Padahal anaknya manis loh, tapi nggak tahu kenapa dia pakai itu ya, pakai susuk ya. Saya nggak ngerti, kurang pede, kurang apa, nggak ngerti. Moga-moga jangan sampai kayak gini ya, dosa yang tidak diampuni musyrik itu, waduh, tidak diampuni sama Allah. Ini sebuah cerita masa lalu. Menyeramkannya ketika berhadapan dengan setan yang berubah-ubah ya. Maksudnya kesurupan berubah-ubah jadi anak kecil, jadi berubah-ubah, dan itu mengeluarkan hawa yang sangat kuat ya, menakutkan. Pertama kaget kan, tiba-tiba ada orang jatuh blep, kayak ngesot di bawah, nunjuk, kaget. Terus ternyata tidak semudah itu ya, eksorsis tidak semudah itu ya. Itu cuma pengalaman zaman dahulu. Moga-moga jadi pelajaran buat orang lain.